Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, perkenalkan nama saya Pak Fajar Prabowo, biasa dipanggil Pak Fajar. Dan saya Bu Syifa. Insya Allah saya dan Bu Syifa yang akan menemani kalian belajar PPKN selama 1 tahun ke depan. Tetap semangat anak-anak, jaga kesehatan, enjoy for watching. Oke anak-anak, langsung saja sekarang kita akan mempelajari tentang sejarah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke anak-anak, kalau kemarin kita mempelajari sejarahnya hanya sampai fase di mana BPUPKI dibentuk, sekarang kita akan mempelajari dari awal sampai akhir. Untuk itu silakan disimak dulu ya. Sebelumnya saya akan menambahkan pelajaran kemarin yang telah kita pelajari. Oke anak-anak, pertama-tama kita akan mempelajari tentang latar belakang proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, yang mana ini diawali dengan kekalahan Jepang yang kalah dalam Perang Dunia melawan Sekutu. Untuk itu Jepang meminta bantuan kepada rakyat Indonesia untuk menghadapi Sekutu dengan syarat orang Indonesia itu mau membantu Jepang. Jepang ini mengiming-iminginya dengan menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Dan untuk merealisasikannya, Jepang membentuk BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 1 Maret dan diresmikan tanggal 8 Mei 1945. Adanya BPUPKI ini dimanfaatkan dengan baik oleh para tokoh pergerakan dalam mendapatkan kemerdekaan Indonesia. Keanggotaan BPUPKI. Berikut adalah daftar anggota BPUPKI. Bisa dilihat sendiri ya. Yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat, dan wakil ketuanya ada yang dari Jepang, Iti Bangasio, dan dari Indonesia, Rajen Panji Suroso. Sidang BPUPKI. Adapun sidang BPUPKI ini dibagi menjadi 3 anak. Yang pertama sidang resmi pertama, yang kedua sidang tidak resmi, yang ketiga sidang resmi kedua. Jadi sidang resmi pertama ini terjadi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni yang membahas tentang dasar negara. Kemudian sidang tidak resmi ini terjadi pada masa reses, masa peralihan antara sidang resmi pertama dan kedua yang mana membahas tentang rancangan UUD 1945. Kemudian sidang resmi yang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli membahas tentang rancangan UUD bentuk negara, pernyataan kemerdekaan, wilayah negara dan kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya setelah BPUPKI menjalankan tugasnya dengan sangat baik, maka setelah itu BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI anak-anak. Jadi PPKI sama BPUPKI itu ya wis persis sama gitu. Cuma ya anggotanya PPKI itu dari BPUPKI. PPKI ini dikurangi sedikit dari anggota BPUPKI. Kalau BPUPKI itu kan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi masih persiapan saja. Kalau PPKI ini lebih ke realitanya, lebih ke untuk siap benar-benar merdeka seperti itu, oke? Selanjutnya kita ke pokoknya. Proses perumusan dan penetapan dasar negara. Secara umum ini dibagi menjadi 4 fase anak-anak. Yang pertama itu fase dalam sidang resmi BPUPKI 1, yang kedua sidang tidak resmi BPUPKI, yang ketiga sidang resmi BPUPKI, yang kedua dan yang keempat PPKI. Oke anak-anak, fase yang pertama adalah sidang resmi BPUPKI yang pertama. Terjadi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Yang mana pada sidang resmi ini ada 3 tokoh yang mengusulkan tentang rumusan Indonesia merdeka. Yang pertama ada Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei.
ada Mr. Supomo tanggal 30 Mei dan Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni. Perlu digarisbawahi bahwasanya Mr. Muhammad Yamin ini mengemukakan pendapatnya secara tertulis dan tidak tertulis. Nah, yang tertulis adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian yang tidak tertulis adalah sebagai berikut. Yang pertama, peri kebangsaan. Kedua, peri kemanusiaan. Ketiga, peri ketuhanan. Keempat, peri kerakyatan. Dan kelima, kesejahteraan sosial. Oke, yang Mr. Supomo adapun menyampaikan pendapatnya sebagai berikut. Yang pertama ada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah dan keadilan rakyat. Nah, adapun Insinyur Soekarno, rumusan dasar negara yang diusulkan adalah sebagai berikut. Ada kebangsaan Indonesia, ada internasionalisme atau peri kemanusiaan, kemudian ada mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni ini memberikan kelima asas dasar negara tadi dengan sebutan Pancasila, yang aslinya adalah Pancadharma. Nah, oleh karena itu anak-anak, maka tanggal 1 Juni ini dinamakan dengan hari lahirnya Pancasila yang setiap tahun insya Allah kita rayakan tanggal merah ya. Kemudian adalah pada saat sidang tidak resmi BPUPKI yang terjadi pada masa reses antara sidang resmi BPUPKI yang pertama dan yang kedua. Nah, pada sidang ini dibentuk panitia kecil bernama Panitia 9. Nah, kalau Panitia 9 itu berarti panitianya berjumlah 9. Nah, pada sidang ini hasil musyawarahnya ini menghasilkan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, yang mana dalam Piagam Jakarta ini menghasilkan pembukaan UUD 1945 yang mana pada alinea keempat terdapat rumusan dasar negara yang berbunyi sebagai berikut. Ya, coba dilihat baik-baik. Jadi yang pertama, sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, coba kalian perhatikan kira-kira ada yang beda tidak dengan Pancasila yang sekarang kita ketahui. Oke. Yang terjadi tanggal 10 sampai yang diadakan tanggal 10 sampai 17 Juni 1945. Nah, inti dari sidang resmi ini, sidang resmi BPUPKI kedua ini adalah penetapan Piagam Jakarta sebagai rumusan dasar negara. Ya, jadi saya ulangi lagi. Inti dari sidang resmi BPUPKI yang kedua ini adalah penetapan oleh Insinyur Soekarno bahwa Piagam Jakarta itu digunakan sebagai rumusan dasar negara. Dan keputusan itu sudah disepakati dengan suara bulat oleh seluruh peserta sidang. Isi pembukaan UUD Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945 sekarang itu diambil dari Piagam Jakarta ya. Nah, jadi rumusan Pancasila yang ada di dalam Piagam Jakarta kan masih memuat ini. Sila pertama itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Karena tadi panitia 9 sebelumnya itu yang berkumpul itu adalah tokoh nasionalis dan tokoh agama ya. Jadi di sini yang ditekankan adalah ini, begitu ya. Ini menyangkut agamanya dan yang bawahnya itu nasionalnya. Oke. Lanjut, setelah Piagam Jakarta ditetapkan, maka BPUPKI resmi dibubarkan dan diganti menjadi PPKI. Nah, kalau BPUPKI kan tadi Badan Perencanaan. Kalau PPKI ini persiapan untuk menuju Indonesia merdeka. Oke, PPKI dibentuk tanggal 7 Agustus 1945 atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Inka. Keanggotaan PPKI adalah itu dari ada 21 anggota ditambah bertambah 6 tanpa sepengetahuan Jepang. Sebenarnya ini PPKI ini sebelum PPKI dibentuk itu Insinyur Soekarno 3 orang itu dengan Muhammad Hatta juga diundang ke Saigon oleh Jenderal Jepang yang di sana untuk merumuskan ini PPKI ini. Nah, ini anggota-anggota yang terbentuk ini Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta sampai Dr. Andes Yap Chuan Bing ya. Jadi di sini juga ada nama Cina, meskipun ini Tionghoa ya, bukan Cina, itu sebagai pahlawan. Jadi kalian juga jangan terlalu sentimen dengan orang Tionghoa juga ya sebenarnya ya. Nah, setelah itu sebenarnya begini anak-anak, PPKI itu waktu Insinyur Soekarno diundang oleh Jenderal Jepang itu sudah ditentukan Indonesia itu akan diproklamirkan tanggal berapa begitu ya. Tetapi sebelum tercapai pada tanggal itu terjadilah peristiwa Jepang kalah dari sekutu yang ditandai dengan hancurnya 2 kota Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki yang dibom atom oleh pihak sekutu. Dan berita itu diketahui oleh golongan muda, para pemuda ya. Jadi para pemuda setelah mengetahui Jepang kalah, jadi Indonesia ini terdapat kekosongan penguasa ya, empowering kalau nggak salah itu istilahnya. Jadi pemuda mendesak kaum tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, sehingga setelah melalui diskusi yang panjang akhirnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tepat hari Jumat ya. Yang diproklamasikan oleh siapa? Ya betul, oleh Bapak Proklamator kita, Bapak Insinyur Soekarno. Nah, pada penutupan perumusan Pancasila itu proklamasi itu kan mengesahkan dan menetapkan apa yang sudah dirancang dan dibahas oleh BPUPKI. Proklamasi itu pengesahan atau ya penahbisan kalau negara Indonesia itu merdeka. Kemudian setelah itu disahkan dan ditetapkan apa yang sudah dirancang dan dibahas oleh BPUPKI. Tetapi pada tanggal 17 Agustus 1945 menjelang sore hari, rakyat Indonesia bagian timur mengusulkan agar sila pertama dalam Piagam Jakarta diganti. Yaitu karena apa? Di sana itu dalam sila pertama terdapat kata-kata ketuhanan dengan kewajiban pemeluk Islam untuk menjalankan syariat Islam, kan seperti itu ya. Nah, itu mereka merasa ada pendiskriminasian. Jadi negara itu harusnya didirikan di atas golongan, di atas semua golongan, bukan memihak satu golongan tertentu. Akhirnya dengan kebijaksanaan yang luar biasa terjadilah akhirnya
sila pertama dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa yang kita kenal sampai sekarang. Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus PPKI melakukan sidang kembali dan menghasilkan, yaitu pertama menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum negara Indonesia. Kemudian kedua, memilih presiden dan wakil presiden secara aklamasi, yaitu presiden pertama dan wakil presiden pertama adalah sang proklamator Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian membentuk KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Ya tadi ya ini ya, yang rakyat Indonesia Timur mengusulkan sila pertama dirubah, hasilnya ini ya, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah ini hasil akhir dari keputusan sidang PPKI ya. Jadi Pancasila yang ada sampai sekarang kita kenal sebagai dasar hukum dari Indonesia ya, dasar negara Indonesia seperti itu. Kesimpulan dari materi ini adalah yang pertama, sejarah perumusan dan penetapan dasar negara dilakukan oleh BPUPKI dan PPKI, di mana BPUPKI itu merancang atau merumuskan dan yang menetapkan adalah PPKI. Jadi BPUPKI itu tugasnya merancang, PPKI tugasnya menetapkan. Secara umum, proses perumusan dan penetapan dasar negara dibagi menjadi 4 fase, yaitu sidang BPUPKI 1, masa reses. Sebenarnya sidang BPUPKI, kenapa kok terjadi masa reses ini? Karena dari sidang BPUPKI 1 itu tidak terjadi kesepakatan gitu. Nah, akhirnya ada tim 9 itu yang panitia 9 itu yang menghasilkan Piagam Jakarta. Kemudian sidang BPUPKI 2 disepakati rumusan dasar negara Pancasila yang terkandung dalam Piagam Jakarta yang masih termuat kata syariat Islam pada sila pertamanya. Kemudian PPKI rumusan dasar negara Pancasila dalam Piagam Jakarta yang mengalami perubahan pada sila pertamanya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian menetapkan 3 keputusan. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara, memilih presiden dan wakil presiden, serta pembentukan KNIP untuk membantu presiden sampai dibentuknya lembaga-lembaga negara. Baiklah anak-anak, materi kali ini cukup sampai sekian. Kalian pelajari dengan baik dan secara detail kembali. Bisa di LKS juga sudah ada, di media-media lain juga bisa, sehingga pengetahuan kalian juga semakin banyak dan semakin berkembang. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat dan tetap selalu jaga kesehatan. Semoga wabah ini tetap segera hilang dan kalian bisa masuk untuk bertemu dengan saya ya pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.